Terpidana kasus terorisme sekaligus anggota kelompok teror Jamaah Ansarut Daulah atau JAD Koswara mengaku pernah mengirimkan beberapa anggota FPI ke ISIS tahun 2015 silam. Hal ini disampaikannya pada saat diperiksa sebagai saksi dugaan kasus tindak pidana terorisme yang menjerat mantan tokoh FPI Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang yang digelar 19 Januari 2022, saksi Koswara mengakui dan membenarkan dakwaan bahwa ada keterlibatan antara Munarman dan anggota FPI dengan organisasi teror internasional ISIS. Namun Koswara mengaku tidak pernah bertemu dengan Munarman. Dalam sidang ini, Munarman didakwa telah menggerakkan orang untuk melakukan aksi terorisme. Ia disebut menghadiri baiat kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi di gedung sebuah kampus pada tahun 2014 silam. Saksi Koswara mengaku Munarman hadir dalam acara tersebut. Selain itu, Munarman juga menghadiri acara baiat di tempat yang sama di kesempatan tablik akbar FPI di Kota Makassar. Penangkapan berlaku. Dasar pengetahuan saya karena saya di Bekasi, ya, kerjaan saya ngisi kajian. Sebagian orang-orang yang saya berangkatkan ke ISIS, diantaranya Pak Hendi, itu orang FPI. Saya tidak pernah ketemu langsung dengan Munarman, tapi semua orang tahu siapa Bapak Munarman. Bahkan saya termasuk ngefans sama Pak Munarman itu, Pak. Jadi saya tahu bahwa karena statusnya sebagai Panglima FPI segala macam itu kan di media massa sudah semua orang tahu. Apalagi di antara orang-orang yang saya berangkatkan ke ISIS ketika tahun 2015 kasus saya pertama kali dengan tindak pidana terorisme, itu ada beberapa orang yang memang dari Jamaah FPI. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Januari lalu, diketahui bahwa pada tahun 2021 saja ada 16 anggota FPI yang terlibat terorisme. Di antaranya adalah kasus bom bunuh diri Gereja Katedral di Makassar, di mana menggiring keterlibatan 2 orang anggota FPI, yaitu ZA dan HH. Keduanya ditangkap di 2 tempat terpisah, yaitu Cibarusa Bekasi dan Condet Jakarta Timur. Keduanya dikaitkan dengan FPI karena ditemukan barang bukti berupa seragam dan atribut lainnya. Ditambah pula peran ZA yang membeli bahan baku bom seperti aseton, asam klorida, termometer, dan bubuk aluminium. Berdasarkan afiliasi teror, 178 orang diantaranya terafiliasi dari kelompok yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, yaitu Jamaah Al-Islamiyah, 178 orang kepada JI, 154 orang kepada JAD, 16 orang terafiliasi Mujahidin Indonesia Timur yang terpusat di Poso, Sulawesi Tengah, dan 16 lainnya juga terafiliasi dengan ormas yang telah dinyatakan dilarang oleh pemerintah, yaitu FPI. Namun begitu, bukan cuma belasan anggota FPI terlibat terorisme. Dari data Direktori Perkara yang telah disidangkan antara tahun 2005 hingga 2018, sedikitnya 37 orang anggota FPI terlibat kasus terorisme. Sebut saja, tahun 2005 mulai dari keterlibatan 4 anggota FPI Pekalongan dalam menyembunyikan gembong teroris Nurdin M. Top dan anak buahnya. Keempat anggota FPI Pekalongan itu adalah Fatur Rahman, Bukhari, Kamal, dan Abdul Aziz. Kemudian bom bunuh diri di Polres Cirebon. Ada 3 orang anggota FPI Cirebon yang ditangkap yang didakwa terlibat. Mereka adalah Ahmad Yosefa alias Hayat, Muhammad Sarif, dan Ahmad Basuki. Keterlibatan sejumlah kasus anggota FPI dalam terorisme ini diduga ada kaitannya dengan sejumlah ceramah yang diikuti dengan baiat FPI kepada organisasi terorisme lainnya seperti ISIS. Salah satu kasus yang sedang hangat dibicarakan adalah baiat anggota FPI kepada ISIS di Makassar. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Syaukilah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syauki. Waalaikumsalam, Abdi, Saleh. Selamat pagi.
Baik, salam sehat Pak Syauki, dan kami juga sudah terhubung dengan Sofyan Sauri. Ini ada ex-militan Al-Qaeda dan juga mantan napiter. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sofyan. Selamat pagi Pak Syauki, Pak Sofyan. Pagi. Oh baik, saya langsung saja mau bertanya ke Pak Syauki terlebih dahulu ya. Pak Syauki, ini sebenarnya kalau kita lihat ada banyak fenomena bayat dan ini bukan terjadi akhir-akhir ini saja, sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Apa sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan bayat di berbagai daerah ini, Pak? Ya, bayat itu dalam konteks organisasi teror ya, itu adalah penyerahan ya, pengakuan atau bergabungnya seseorang terhadap satu organisasi. Ini berlaku untuk organisasi teror dan ada gerakan yang lain, misalkan gerakan tarekat pun ada bayat, ada tasawuf pun ada bayat. Tapi untuk gerakan teror ini mereka melakukan bayat itu sebagai keterlibatan menjadi anggota, ikut serta menjadi anggota, seperti itu. Baik, apakah mungkin dari ceramah yang disampaikan atau ada kegiatan apa sebenarnya di dalam bayat ini sampai banyak yang kemudian menjadi ikut dalam aktivitas terorisme ini, Pak? Ya, itu kan menurut hemat saya ya, bayat itu menjadi fase awal orang bergabung menjadi bagian dari jaringan organisasi teror gitu. Jadi itu fase awal. Ketika ada fase awal itu kemudian menanjak ke fase-fase yang selanjutnya. Ketika seseorang itu melakukan bayat, lalu kemudian biasanya mereka ada sesuatu yang diikuti secara kontinu, misalkan mengikuti pertemuan-pertemuan, lalu kemudian mengikuti persiapan kalau di organisasi teror ya, lalu kemudian merencanakan dan yang lain. Jadi tidak pintu awal seseorang masuk menjadi bagian dari organisasi gitu ya. Baik, pintu awal ya bayat ini. Saya mau menanyakan dan juga mengkonfirmasi ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, seperti apa penetrasi yang dilakukan dari organisasi melalui bayat ini yang mungkin pernah Anda alami sebagai mantan anggota? Iya, jadi yang pertama kelompok ini masuk kepada kelompok yang diidentifikasi sebagai. Maka kalau pangkatnya itu merupakan pangkat lagi dia untuk menuju jadi ke teroris. Seorang ujuk-ujuk tidak melakukan terorisme. Sebelum dia melalui tiga. Pertama adalah paham intoleransi diri. Yang kedua adalah radikal. Ketiga baru teroris. Tentang radikal, teroris sudah pasti radikal, sudah pasti intoleran. Seperti seorang intoleran dan itu tentu menjadi teroris gitu. Tetapi dia setidaknya sudah menjadi satu tangga untuk menuju kepada terorisme. Baik. Makanya kemudian yang menjadi keprihatinan kita adalah semakin banyak dia menanamkan kebencian kepada pemerintah, semakin banyak dia memaksa intoleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang diklaim sebagai perkara-perkara usul, maka dia akan cepat mengakselerasi menjadi seorang teroris. Saya nggak mungkin mendoktrin atau mengajak kepada orang yang Muhammadiyah, orang-orang NU yang mereka sudah punya ide toleransi kepada perbedaan-perbedaan ada. Tetapi saya akan lebih mendoktrin orang-orang yang tidak radikal dulu, intoleransi dulu. Kenapa? Karena mereka membangun metodologi pendidikannya dengan satu yang dulu. Baik. Nah mungkin dia sedang cinta dengan NKRI, dia sedang cinta dengan Indonesia. Lalu saya doktrin untuk memiliki Indonesia. Sangat jauh. Hanya kemudian saat ada dan nggak heran kalau dia temuan tadi. Wah banyak di antara yang kemudian terlibat dalam aksi terorisme. Karena memang mereka sudah punya produk. Baik. Apa pertama modal intoleransi? Ya, artinya itu adalah hal-hal yang dilakukan dalam proses penyampaian paham-paham radikal dalam organisasi yang pernah Anda alami dulu. Saya mau menanyakan tanggapan lagi ke Pak Syauki. Pak Syauki, dari tiga hal yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sofyan,
Apakah selalu baiat ini memang mengandung pesan-pesan radikal untuk mempengaruhi seseorang agar terprovokasi untuk melakukan tindakan terorisme? Ya, terima kasih. Tentunya baiat itu hanya menjadi pintu awal. Kalau misalkan dulu itu baiat bisa saja seperti yang kita saksikan di tayangan Metro TV ya, ada sekumpulan orang lalu kemudian secara luring, secara offline itu bergabung ya, menyatakan bergabung pada satu organisasi tertentu misalkan. Tapi sekarang juga modusnya baiat itu bisa saja dilakukan secara daring gitu ya, secara online gitu. Nah, menurut saya sih kalau misalkan dalam organisasi yang ada, organisasi teror yang ada, baiat hanya menjadi pintu masuk. Setelahnya pasti ada proses-proses radikalisasi yang berlanjut. Misalkan ada ujaran-ujaran yang disampaikan oleh pemimpin yang kemudian itu dalam konteks terorisme disebut ikon representatif gitu ya, yang menjadi rujukan dari kelompok tersebut yang kemudian memicu terjadinya aksi terorisme. Seperti kalau kita lihat di Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018, di situ disebutkan bahwasanya siapa orang yang mendorong aksi terorisme ya, menyerukan, menjadi bagian dari organisasi teror itu masuk dalam delik pidana terorisme. Jadi memang ada proses panjang yang akan dilalui ketika seseorang itu melakukan baiat. Misalkan proses internalisasi nilainya, lalu kemudian dia ada proses persiapan, lalu kemudian ada misalkan di lingkungannya tersebut sebagian besar misalkan adalah sikapnya intoleransi, bagaimana tadi Ustadz Sofyan Sauri sampaikan. Nah itu pintu masuk itu kemudian dilengkapi oleh berbagai macam varian yang kemudian menjadi fase tangga-tangga berikutnya. Misalkan ketika satu organisasi menyatakan kebersetujuan terhadap aksi terorisme atau organisasi terorisme, maka akan maju lagi pada tangga yang selanjutnya, misalkan bergabung menjadi bagian dari organisasi teror. Jadi pintu masuk itu yang kita lihat, ada pintu masuk dari satu organisasi tertentu, individu tertentu, yang kemudian pintu masuk itu digunakan oleh kelompok-kelompok ini untuk melakukan aksi terorisme misalkan. Baik Pak Syauki. Nah nanti selanjutnya saya akan mempertanyakan lagi dari sebanyak organisasi yang ada, mengapa kemudian FPI yang berpotensi tergabung dalam kelompok terorisme. Tapi Pak Syauki dan juga Pak Sofyan nanti kita akan lanjutkan lagi dialog dengan Dr. Muhammad Syaukilah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia, dan Sofyan Sauri, ex-militan Al-Qaeda dan mantan napiter. Saya ke Pak Syauki terlebih dahulu. Pak Syauki, ini ada yang unik karena anggota FPI ini lekat sekali dengan pusaran terorisme. Ada apa sebenarnya di anggota FPI ini, Pak? Ya, kalau kita lihat dari beberapa case yang ada, dan mungkin tadi juga disinggung oleh Ustadz Sofyan Sauri, memang secara ideologi berbeda ya FPI ini dengan organisasi yang lain. Tapi semangat dari FPI ini yang kemudian bertemu dengan semangat kelompok teror gitu ya. Misalkan semangat untuk menerapkan syariat Islam gitu ya. Terus itu kan hampir sama dengan kelompok-kelompok teror yang lain gitu ya. Nah, cuma memang yang kita lihat FPI itu tidak memberikan saluran untuk mereka melakukan kekerasan. Yang memberikan saluran kekerasan adalah organisasi seperti JAD ya, kemudian ada juga kelompok JI yang memberikan saluran gitu. Jadi memang dari sisi tadi sudah disampaikan, intoleransinya sudah ada, energi intoleransinya sudah ada, tapi fase yang selanjutnya untuk melakukan aksi teror itu dia switch ke organisasi yang lain.
dia tidak puas kelompok ini, enggak puas. Ada beberapa case ya, itu temannya Ustadz Sofyan juga itu. Mereka tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh FPI, lalu kemudian mencari organisasi yang bisa menyalurkan energi ekstrim mereka. Nah itu yang terjadi. Jadi mulai memang ada fase-fasenya, dari mulai intoleran, lalu kemudian radikal, lalu kemudian menjadi pelaku teror. Saya pikir itu Mbak ininya penjelasan dari saya berkenaan dengan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Kenapa kemudian anggota FPI switch ke organisasi teror? Baik Pak Syauki, dari hal-hal yang Anda jelaskan tadi, sebenarnya seberapa besar peran FPI ini harusnya melarang atau justru mungkin memberikan saluran kepada kelompok-kelompok radikal ini? Nah, persoalannya melalui ikon representatif yang ada itu, ada deklarasi semacam deklarasi dukungan terhadap ISIS, dan itu sudah beredar ya. Itu yang menjadi problematika yang ada. Nah, ini yang kemudian para pengikutnya juga melihat ketika ada semacam dukungan, ya itu sudah jelas argumentasi Menko Polhukam juga ketika melakukan pelarangan terhadap organisasi ini, salah satunya juga pemutaran video dukungan terhadap organisasi ini, gitu. Dukungan terhadap FPI terhadap ISIS gitu. Nah, menurut saya ini agak rumit karena dukungan itu disampaikan oleh pemimpinnya dan kemudian dilakukan juga oleh baiat-baiat tersebut juga oleh pentolan-pentolan organisasi seperti yang sedang dalam perkara pada saat ini. Nah, itu yang menurut saya agak sulit untuk kita tidak bisa bilang bahwasanya ini mereka sebagian anggotanya kemudian melakukan aksi terorisme atau terlibat dalam organisasi teror, itu Mbak. Baik, jadi ada indikasi-indikasi begitu ya Pak Syauki ya. Nah, saya mau ke Pak Sofyan lagi. Pak Sofyan, Anda kan pernah terlibat langsung terkait dengan bagaimana Anda melihat anggota FPI ini kemudian mereka terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Dari pengalaman dan sepemahaman Anda, apa sebenarnya yang membuat anggota FPI ini bisa sangat dekat dengan pusaran terorisme ini? Bisa bergabung dengan ISIS ataupun kelompok lainnya? Ya, pertama mereka punya modal dua. Tapi saya katakan intoleransi dan rasisme. Itu merupakan tangga untuk menuju terorisme. Maka kemudian, di suatu kelompok atau suatu kelompok lalu menanamkan kebencian, lalu menimbulkan rasa-rasa intoleransi dalam gerakannya, maka tidak mustahil dia akan bisa menuju ke tangga terorisme itu. Karena itu sangat dekat sekali. Makanya kemudian penting ya, untuk mengajarkan bagaimana menghormati pendapat orang lain, bagaimana kemudian kita tidak selalu apriori, tidak selalu menanamkan kebencian. Karena modal khusus, kalau suatu jamaah dari akhirnya dari kiainya itu selalu menanamkan kebencian kepada pemerintah. Baik. Ini modal. Pak Sofyan, terkait dengan aktivitas teroris yang kemudian juga melibatkan ada beberapa anggota FPI pada saat di Aceh, itu bagaimana ceritanya Pak? Apa yang kemudian ini menyebabkan ada perbedaan antara anggota FPI ini dengan anggota organisasi-organisasi lain? Iya, waktu saya di Masin dari satu waktu itu dia DPO kepalanya dihargai hampir miliar 100 miliar lah ya, sudah hampir. Nah, waktu itu di sana di Aceh ada orang Palestina dan kami waktu itu diminta beberapa FPI untuk melatih. Awalnya memang belum mati, orang FPI. Karena dia nggak punya sertifikasi, akhirnya saya ditunjuk. Akhirnya saya melatih. Nah, di situ saya mencoba menanamkan tentang global, tentang Al-Qaeda dan sebagainya. Dan mereka ini langsung nyambung. Kenapa? Karena memang impian dia dengan teori-teori konspirasi dan sebagainya bahwa dunia ini sudah kacau. Cepat sekali.
itu sampai perbedaan-perbedaan masyarakat Aceh diabaikan. Yang itu kan kita semua itu pada waktu itu Baik. kepada pemerintahan. Itu masuk. Baik, artinya ada upaya yang cukup masif ya Pak Sofyan yang dilakukan ini untuk menjadikan seseorang untuk melakukan tindakan terorisme. Terima kasih Pak Sofyan, saya mau kembali lagi ke Pak Syauqi. Pak Syauqi, kalau kita lihat orang-orang yang pernah menjadi aksi ataupun pelaku teroris ini, apakah bisa sepenuhnya lepas setelah proses deradikalisasi dilakukan? Seperti apa upayanya? Ya, tentunya kalau kita diskusikan tentang deradikalisasi, ya pelaku aktor deradikalisasi, tokohnya juga salah satunya Ustadz Sofyan Sauri ini. Menurut saya sih ada berbagai macam diskusi yang bisa kita lakukan. Bagaimana proses deradikalisasi? Kalau kita lihat peraturan perundang-undangan yang ada, itu deradikalisasi mulai dari tersangka sampai keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, memang kalau kita lihat selama ini ada deradikalisasi yang katakanlah dilakukan oleh berbagai macam stakeholder, bukan hanya satu lembaga negara, akan tetapi berbagai macam lembaga negara melakukan deradikalisasi. Memang ada yang terbukti sukses gitu ya, ada yang memang kemudian ada kasus-kasus yang kemudian mereka kembali dalam aksi terorismenya gitu. Nah, ada juga yang sudah mendapatkan program deradikalisasi di satu lembaga negara, lalu kemudian kembali lagi ke organisasinya, karena memang perlu ada upaya-upaya ini bisa menekan angka agar tidak terjadi lagi aksi terorisme di tanah air ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV, Dr. Muhammad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme SK-SG Universitas Indonesia, dan juga Sofyan Sauri, ex-militan Al-Qaeda dan mantan napiter